Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Ayyuhal ahibba azzani Allah wa iyyakum. Ada pertanyaan besar dan insyaallah kita akan jawab hingga tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Kenapa setelah diruqyah badan lemas? Kenapa setelah diruqyah tidak ada perubahan, tidak ada efeknya, tidak ada reaksi, tidak ada kesembuhan yang dapatkannya? Kenapa setelah diruqyah sembuh tapi balik lagi sakit? Kemudian kenapa setelah minum herbal ruqyah lainnya pun tidak ada perubahan, sama saja? Baik. Kenapa setelah diberikan anjuran untuk mendengarkan MP3 atau melihat langsung MP3 ruqyah di YouTube atau di media sosial lainnya, terapi mandiri di rumahnya pun tidak ada kesembuhan, tetap saja sama dengan yang sebelumnya, sakitnya kembali dan tidak ada kesembuhan, tidak ada perubahan. Lalu seberapa besarkah ya setan itu menguasai tubuh kita, membungkus kita, memfilter kita hingga tidak bisa Al-Quran atau produk herbal ruqyah menembus benteng-benteng mereka atau bungkus mereka atau pertahanan mereka? Kenapa tidak hancur dengan Al-Quran? Padahal Al-Quran adalah obat, ya, rahmat, pelebur dosa-dosa kita, pelebur penyakit-penyakit ataupun gangguan setan yang ada di dalam diri kita. Ya, baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya sangat bagus sekali, ya. Ya, semoga Allah memberkahi kita. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ketika Anda sakit, apakah tidak ada obatnya? Ada. Likulli dawa, ya. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya, penyembuhnya. Maka ketika kita menemukan obatnya, ya, yang tepat, maka sangat cocok dan tepat sekali untuk menyembuhkannya. Prosesnya lebih cepat dan instan. Jadi jawabannya, ya, pertama, ya, telah terbongkar ketika Anda benar-benar minum tepat, syar'i, ruqyah syar'iyah, ya, bukan ruqyah bid'iyah. Hati-hati, minum herbal ruqyah bisa saja hanya labelnya ruqyah, tetapi sihir. Nah, isinya walaupun ini ruqyah, walaupun ini zaitun, tapi sihir isinya bisa jadi, ya kan? Celakalah kita. Maka hati-hatilah. Lihat kata Abdullah bin Mubarak, sammu lana rijalakum. Dari siapa? Dari di mana? Ya, tanyakan siapa yang meruqyah. Ya, jangan kila wa qol, berkata dan demikian tidak punya sumber dan dasar. Maka ruqyah pertama itu mungkin saja bisa membongkar seluruh elemen-elemen tempat-tempat setan yang ada di dalam tubuh Anda. Maka tidak ada lagi tempat mereka untuk bersandar, untuk tidur nyenyak, nyaman, tenang di dalam. Ya, karena kita sudah bongkar. Ya, karena Al-Quran sangat menyentuh bila mana kita benar-benar taat kepada Allah dengan izin Allah, biiznillah. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang kedua, jika tidak ada reaksi atau tidak ada hasil ketika diruqyah atau minum herbal ruqyah syar'iyah, maka ketahuilah mereka merubah posisi, ya, merubah strategi atau yang saya katakan tadi formasinya. Kemudian yang ketiga adalah penyakit medis, ya, maka obatnya dengan medis, ya, tapi juga bisa dengan Al-Quran, ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa seluruh penyakit medis ataupun non medis, insya Allah biiznillah ta'ala, apapun itu, karena itu makhluk Allah semuanya, bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Penyakit yang ketiga ini atau efek daripada penyakit kenapa tidak keluar, mungkin dia tergiur dengan megahnya dunia terlaknat ini, ya, enaknya asiknya hidup di dunia, lupa akhirat, ya, tidak beriman juga kepada Allah. Ini atau jawaban yang nomor keempat adalah tidak beriman kepada Allah. Namun yang ketiga tadi, hendaknya penyakit tersebut, ya, memang hawa nafsu fisikisnya harus di setting dulu, ya, harus diperbaharui dengan tazkiyatu an-nafs, ya, pensucian jiwa. Dengan apa? Dengan banyak ibadah, banyak sedekah, ya, baca Al-Quran,
menerima nasihat-nasihat yang baik, ya. Ya, insya Allah dengan izin Allah hal demikian bisa melarutkan, meleburkan penyakit-penyakitnya. Ya, wahan hubud dunia wa karahiyatul maut. Ya, cinta dunia lupa akhirat, ya, takut mati. Yang keempat adalah dia belum beriman benar-benar kepada Allah, ya, beriman pada hari akhir, ya. Contohnya dia takut kepada Allah, dia salat. Dia takut kepada Allah, dia tidak maksiat. Dia takut kepada Allah, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, berkata yang buruk-buruk. Semuanya dijaga, semuanya etika dengan moral-moral ibadah yang baik, ya, akhlak yang baik, akhlak mahmudah yang terpuji. Jika ini kita miliki, insya Allah Al-Quran dapat menerobos jantung Anda, pertahanan Anda yang pertama ataupun yang kedua. Ya, jantung pertama ataupun jantung yang kedua yang paling kecil, yang katanya tidak bisa diterobos dengan apapun, kecuali dengan penelitian ilmiah 20 tahun atau 30 tahun kemudian. Sungguhnya Al-Quran bisa, ya, sungguhnya Al-Quran bisa menerobos itu, karena suara itu dari Allah, ya, terjadinya sesuatu karena suara. Maka karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, percayalah bahwa Al-Quran adalah suara Allah, ya, kalamullah, yang bisa memfilter seluruhnya, ya, penyakit Anda, gangguan jin, setan yang ada di dalam tubuh kita, dengan izin Allah sembuh, ya, dengan Al-Quran. Bila mana keempat-empat ini kita bisa pegang, ya, maka nasihat saya terakhir adalah banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, banyak bersedekah, ya, jangan cinta dunia, tinggalkan dunia, banyak ikhlas kepada Allah, ya, ikhlaslah karena Allah, niat lillahi ta'ala, ya, dengan izin Allah Anda akan baik-baik saja. Sekalipun Anda tidak berdoa, sekalipun Anda tidak meminta kepada Allah, ya, sekalipun Anda tidak meminta kepada Allah atas penyakit itu untuk disembuhkan Allah, Allah sembuhkan dengan sendirinya, karena Allah tahu isi hati Anda. Ya, kita lihat para nabi ketika diuji oleh Allah, masuk ke dalam mulut ikan, apakah dia berdoa, ya Allah keluarkan saya dari mulut ikan ini? Tidak. Beliau Nabi Yunus hanya mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maka bertobatlah kepada Allah atas dosa-dosa kita yang dulu mungkin tidak mau ngaji, tidak mau baca Al-Quran, enggan dipanggil oleh Allah atas perintah-perintahnya. Selama ini kita tidak nurut, taat, ya, kepada Allah, maka ini musibah, azab bagi kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala alladhina kafaru, ya, la tasma'u lihadzal Qur'an, ya, walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengarkan Al-Quran, ya, kata orang-orang kafir. Orang kafir berkata, jangan dengarkan Al-Quran ini, ya, maka buatlah kamu kegaduhan, ya, buatlah reaksi hingga kamu tidak mendengarkannya, hingga kamu tidak fokus kepada itu, ya, agar engkau menang. Artinya menang di sini mereka pergi, ya, mereka pergi karena kita buat gaduh, ya. Ya, maka dari itu hati-hati. Dalam tafsir para ulama, ya, bahwasanya frekuensi ayat ini menandakan kehancuran bagi orang kafir, ya, bahwa mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih atas apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena khitabnya kepada Rasulullah ini untuk orang-orang kafir, ya, maka hati-hati, bertobat kepada Allah. Intinya di sana, ya, bertobat kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, ya, biar Al-Quran itu menusuk, memberikan perbaikan, keharuman, kemuliaan, ya, bagi Anda, syafaat bagi Anda. Semoga Allah berkahi kita. Bagaimana cara penyembuhan secara maksimal? Yaitu dengan at-tazkiyatun nufus, sucikan jiwa, ya, percikan cahaya Al-Quran, hidayah dari risalah Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan mereka tidak mengerti apa itu Islam secara kafah, Islam secara sempurna, dan mereka awam, tidak mengerti mana yang baik untuk mereka dan mana yang buruk untuk mereka. Dan rata-rata penyakit mereka ini adalah karena gangguan setan atau sihir itu sendiri. Ada apa dengan Anda ketika sakit tapi kok nggak sembuh? Diruqyah tapi nggak sembuh, ya kan? Ada yang diruqyah tapi kembali sakit lagi,
Diruqyah sehat tapi kok diruqyah sembuh tapi kok sakit lagi. Ada orang seperti itu. Kenapa? Ketika diperingatkan untuk meninggalkan kesyirikan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tapi mereka melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang tidak harusnya mereka kerjakan, yang kita sudah larang. Mana yang baik, mana yang buruk, mereka tidak bisa menimbang. Kembali lagi setelah mereka sembuh, 1-2 hari kemudian datang lagi, kok saya balik lagi sakitnya. Anda belum dimulaikan Allah. Hari itu Anda mengakui kebenaran dan menepis kesyirikan dan kesalahan, ya. Dan 2 hari kemudian Anda munafik, Anda berkhianat dengan risalah al-haqqul mubin, Al-Quran Sunnah dan pemahaman para salaful ummah. Maka oleh karenanya Anda terkena penyakit itu kembali tidak normal dan tidak maksimal kesembuhan tersebut. Adapun orang yang mengakui kebenaran dan keyakinan serta pemahaman Islam itu sendiri dari Al-Quran dan Sunnah, maka sangat cepat, ya, dan alhamdulillah maksimal. Salah satunya orang yang sakit stroke sembuh dengan izin Allah. Orang buta 2 tahun, alhamdulillah biiznillah sembuh, ya. Dan puluhan lainnya penyakit-penyakit yang Allah sembuhkan dan Allah angkat sebelum keluar dari tempat ruqyah kita, mereka sudah sembuh. Ada sebagian yang kembali karena sakitnya kembali lagi datang. Namun sekali lagi, Anda telah berkhianat kepada Allah, Anda berkhianat kepada Rasul, Anda berkhianat kepada risalah yang hak ini, yang benar ini. Maka sekali lagi tinggalkan perbuatan Anda, akuilah kebenaran itu, ya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Poin yang kedua adalah ada orang yang minta diruqyah, tapi saya tidak mau meruqyahnya, dengan catatan dan harus dengan syarat. Ya, syaratnya adalah untuk kebaikan dia sendiri. Namun dia tidak menerimanya, maka saya angkat tangan. Boleh Anda punya harta yang banyak, boleh Anda punya properti lainnya yang bisa dikatakan orang hebat Anda. Segala apapun macamnya, mau apapun Anda, ada sama Anda. Namun itu tidak bisa membahayakan diri Anda. Hati Anda sakit, hati Anda sempit, ya. Anda tidak bisa mengcounter diri Anda dengan baik. Jadi keburukan, penyakit atau masalah selalu melanda Anda. Anda tidak bebas, Anda tidak bahagia, hati Anda sakit, hati Anda tidak damai, penuh masalah dan musibah. Maka oleh karenanya kembali kepada jalan Allah, tinggalkan hal-hal riba, tinggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kesyirikan itu sendiri, ya. Karena itu untuk kebaikan Anda di dunia dan akhirat. Anda bahagia dengan sehat saja itu sudah lebih baik daripada rumah dan seisi rumah Anda atau harta Anda seluruhnya. Tidak akan seimbang. Hati yang damai, hati yang sehat itu lebih baik, lebih bersih daripada harta Anda yang Anda miliki dengan cara penipuan. Tidak akan barakah, tidak akan barakah selamanya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, akuilah diri Anda bahwa Anda salah. Maka oleh karena itu saat itu Anda akan sembuh dengan izin Allah. Berapapun Anda akan bayar dokter untuk kesembuhan penyakit Anda, tatkala Anda mengkhianati Allah dan Rasulnya, penyakit apapun Anda pasti tidak akan bisa disembuhkan oleh dokter itu sendiri. Bahkan sampai Anda habis, sampai sehabis-habisnya, dan Anda tidak akan masuk surga dengan izin Allah. Bahkan Anda tidak akan bisa mencium bau surga. Hati-hati Anda. Allah Maha Adil. Maka oleh karenanya, mari kita bertobat kepada Allah. Tinggalkan kemusyrikan, tinggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Terimalah nasihat, ya. Agar apa? Agar Anda bahagia dunia dan akhirat. 10 kesalahan pasien atau orang yang sedang diterapi atau yang mau terapi ruqyah syar'iyyah. Pertama, ada 10 macam. Di antaranya adalah ada perisai syirik. Perisai syirik ini artinya memiliki benteng pertahanan, ya. Salah satunya jimat yang belum dihanguskan atau belum dibakar, belum dibuang, ya. Atau memang dia masih meyakininya. Ini kesalahan besar. Harus dibuang secara pemahaman, secara perbuatan serta keyakinan. Kadang jarum dimasukkan ke kepalanya, susuk, misal seperti itu. Hal-hal seperti ini syirik,
dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik itu berupa untuk penjagaan supaya terlihat cantik, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Baik, poin yang kedua adalah belum mau, dia tidak mau untuk diruqyah. Jadi ketika ada orang mau diruqyah, kondisinya belum siap, ya. Baik itu secara paksaan, ya kan, atau memang secara kondisi yang tidak memungkinkan, menjadi tidak mau. Baik, yang ketiga adalah kondisi kalbu dan jiwa. Kalbu atau keadaan kejiwaannya belum siap untuk diruqyah, galau atau gundah gulana seperti itu. Ya, hendaknya ada namanya pendekatan, ya, sentuhan secara rohani atau sentuhan berupa nasihat, ya kan, yang mampu untuk merubah karakter seperti yang tidak biasanya menjadi biasa. Baik hamba-hamba Allah yang dimuliakan, mempunyai orientasi kesembuhan. Ini yang keempat, orientasi kesembuhan. Saya mau bayar Anda, yang penting saya sembuh. Ini salah, ya. Yang penting saya mau sembuh berapapun harganya, ya kan? Bukan seperti itu. Yang kita mau adalah bagaimana dia bisa meyakini dan memahami hakikat sembuh secara baik. Intinya pengakuan keesaan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ula. Bukan hal-hal yang lain. Yang sakit ini nomor 2, nomor sekian. Masalah datang, ujian, musibah dan lain sebagainya, itu nomor sekian. Bagaimana Anda mengatasi masalah ini dengan kekuatan iman kepada Allah normal, baik secara utuh, ya. Artinya mentalnya normal, stabil seperti biasa, itu orang sembuh, ya. Bukan karena ingin sembuh dari penyakit, contoh sakit pinggang, nggak sembuh-sembuh, atau sakit perut, nggak sembuh-sembuh, diruqyah, nggak sembuh-sembuh. Saya mau ngasih berapapun Anda, bukan itu ukurannya. Yang kita maksud bukan itu. Niat kita adalah bukan orientasi untuk kesembuhan, tetapi melainkan adalah kesucian jiwa yang pertama. Sakit nomor sekian, diruqyah. Jika memang punya pilihan seperti itu. Baik, ini yang keempat. Baik, kita masuk ke 5. Tidak komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Banyak orang salah paham ketika telah diruqyah namanya, tetapi komitmen untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya Qur'ani dan Sunnah, maka dia menolak hal demikian, tidak mau komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal, ya, yang menciptakan penyakit, kesembuhan itu milik Allah. Dan Allah juga mengangkatnya. Allah yang memberikan penyakit tersebut dan Allah angkat juga penyakit tersebut. Maka serahkanlah kepada Allah, komitmen dengan Quran dan Sunnah. Satu kisah, ada seorang yang kerjaannya ambil hal riba, ya, ribawi. Seperti ketika ada orang mengutang kepada dia uang 1 juta, maka dia harus si penghutang ini membayar atau mengembalikan uang yang dihutangnya itu kepada si penghutang 2 juta dalam jangka waktu 1 bulan contohnya. Dan ini haram dan dilakukan terus menerus hingga saat ini. Maka saya perintahkan ketika tangannya sakit seperti ini, ya, cengkoh kata bahasa orang Sopoton sendiri, ya, seperti ini tidak normal, ya. Kalau ditarik seperti ini sakit, dia minta disembuhkan kepada saya. Nah, lalu saya memakai konsep pertama, kemudian pilar-pilar dalam ruqyah itu sendiri, yang sudah kita layankan pada video-video sebelumnya. Alhamdulillah, 5 menit atau 10 menit kurang lebih seperti itu, sembuh dengan izin Allah, lurus tangannya, ya, lurus normal. Tadinya ini seperti ini dan sakit kalau diluruskan, sakit sekali dan nggak bisa lurus karena dagingnya sudah menyatu, ya, seperti ini sini. Baik hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang ke-6 adalah mengeluh dan ada rasa keputusasaan. Aduh, seperti itu. Ya, ketika waktu dia sakit, ya, juga badannya, mulutnya tidak pernah mengucapkan kalimat tauhid, namanya la ilaha illallah atau rasa syukur yang keluar dari mulutnya ketika sakit. Aduh, kenapa enggak? Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, Allah memberikan saya penyakit seperti ini supaya saya taubat kepada Allah. Lebih baik seperti itu, ya. Jangan mengeluh dan jangan putus asa ketika Anda sakit. Jangan mau menyerah, ya.
proses masih banyak, ya. Allah masih melihat, Allah memberikan nikmat itu kepada kita, masih banyak nikmat-nikmat Allah yang perlu kita lihat, ya. Tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, yang nomor 8 adalah yang nomor 7 adalah maksiat tidak, ya. Maksiat terus dan tidak mau bertobat, begitu, ya. Kalau ketika kita ikrarkan, kita berikan nasihat dan bimbingan sebelum ruqyah itu kepadanya untuk meninggalkan maksiat-maksiat dan melakukan tobat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa'ala, masih tetap dia dia ingin masih dalam posisi biasanya selalu dan terus menerus mengerjakan hal-hal yang haram, ya. Baik, nomor 8 adalah tidak mengenal siapa musuhnya. Dia selalu dihajar, selalu diwanti-wanti, selalu dihasut oleh setan itu sendiri, ya. Kalau dia mengenal siapa dirinya dan siapa musuhnya, maka dia insya Allah biiznillah wa tabaraka wa ta'ala dia akan pasti punya komitmen dan punya fondasi dan benteng pertahanan di dalam menguasai dirinya, seperti itu, dan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Hamba-hamba yang dimuliakan, kemudian nomor berikutnya adalah masih bersahabat dengan setan. Ini kesalahan sendiri. Ketika ada yang minta diruqyah, matanya buta, ya, matanya buta. Alhamdulillah setelah kita berikan kacamata ruqyah ini kepada dia, matanya kembali normal. Tapi dari nomor 1 sampai nomor 8 ini dan nomor 9 dan nomor 10 masih ada, ya, masih belum total. Mengakui Allah tapi tidak mengimaninya secara fi'liyah, qauliyah, seperti itu. Takriyah oke, bagus. Tapi secara fi'liyah dan takriyahnya belum. Secara qauliyah oke. Itu yang dinamakan iman kita kepada Allah harus penuh, harus tunduk khudu' lil Islam secara utuh 100%. Yang kesekian dan yang terakhir adalah benteng gaib masih ada pada dia. Dan ini kita harus musnahkan seluruhnya. Benteng-benteng gaib seperti jimat, buhul yang ada pada dia, yang berdampak negatif kepada dia, pengaruhnya yang sangat berbahaya kepadanya. Maka kita harus hindari sekuat-kuatnya. Itulah 10 kesalahan pasien di dalam perihal terapi ruqyah itu sendiri. Banyak keraguan ataupun sebuah pertanyaan besar bagi kita yang harus dijawab, dan solusinya seperti apa. Ruqyah tidak berefek atau ruqyah tidak menyembuhkan. Ketika di ruqyah tidak bereaksi, tidak berefek, tidak kunjung sembuh, masih sakit. Baik hamba-hamba Allah di mana saja berada, dalam kitab Al-Mu'alij bil Quran disebutkan oleh Sayyid Al-Murtada di Mesir, menyebutkan salah satu di antara kasus hambatan atau penghalang sembuhnya seseorang itu dengan terapi ruqyah itu sendiri. Pertama, salah diagnosa, ya, si peruqyah salah mendiagnosa. Contoh, dia sakit karena medis, ya, tapi di ruqyah pun nggak akan mempan, nggak mempan, tapi bisa saja mempan, ada sebuah perubahan tapi tidak maksimal. Maka ada pembantu lagi, yaitu dengan menusuk atau memasukkan pembongkaran dengan herbal ruqyah yang sudah punya energi kekuatan di dalamnya. Itu fungsi daripada herbal lainnya yang lebih baik, utama dengan herbal ruqyah yang sudah masuk sesuai dengan jurusannya masing-masing. Insya Allah akan lebih tepat lagi, seperti itu. Baik, kemudian ini sebuah kasus kita sebutkan, lemahnya syahwat contohnya karena sihir, ya, ruqyah alhamdulillah sembuh, setannya yang keluar, ya, setannya yang hilang atau tidak ada lagi di badan kita. Namun pada hakikatnya sakit lemah syahwat ini karena mungkin kelenjar ataupun prostatnya ataupun sisi lain yang ditinggal dari medis ada, maka kita masukkan lagi dengan seperti itu. Tapi kalau orang nggak paham, hanya ingin diruqyah, contoh seperti tadi lemah syahwat, ingin diruqyah sembuh, tapi
hanya meringankan saja atau membuat sesuatu yang ada perubahan, tapi secara maksimal dan kesempurnaannya sungguhnya hanya karena Allah kita minta pertolongan dan mengharap keridhaan dan kesembuhan. Kita hanya dapat mengantarkan ataupun sebagai perantaranya saja. Maka insya Allah tembusannya adalah dengan herbal itu sendiri. Maka seperti itu ya, hamba Allah dimana saja berada. Kemudian salah satu lagi yang menghalangnya ruqyah itu tidak berefek atau tidak menyembuhkan ataupun sakit-sakit itu aja, kejiwaan. Ada hubungan kepada orang tuanya sendiri ataupun saudaranya atau kepada masyarakat yang dia membuat sebuah keonaran atau kezaliman atau mencuri atau mengambil uang orang lain dengan cara haram, riba dan lain sebagainya, kesalahan-kesalahan yang tidak cocok dengan syiar-syiar dan syariat Islam. Salah satu ada kasus yang sudah menjadi ruqyah, ya ruqyah. Dia sudah mengikuti terapis sudah bertahun-tahun, tapi ada satu hal yang mengganjal kepada dia sendiri di antara contohnya salahnya kepada orang tua. Di ruqyah berkali-kali bagus, baik, nilainya sudah lumayan bagus ya, ada perubahan besar. Namun sekali lagi ada salah satu hal yang perlu disempurnakan lagi, kemarahannya belum beres-beres, ya, kejiwaannya tidak stabil, ya, tidak lembut atau tidak tenang. Maka dia bertanya, apa ini yang menjadi penyebab saya seperti ini? Nah, setelah itu dia bertawab pun tetap atau datang pergi umroh, tapi masih aja seperti itu penyakit kejiwaannya. Ya, maka salah satu hal yang menjadi solusi bagi dia adalah pertanyaannya, apakah kamu ada unsur kesalahan kepada orang tua? Benar Pak Ustadz, saya dulu pernah bersalah kepada orang tua saya, tapi saya merasa diri saya tidak salah kepada orang tua. Contohnya, sejak kecil sampai saya besar dewasa seperti ini, saya tidak pernah diperhatikan oleh orang tua. Nah, namun sekali lagi pertanyaan Ustadz ini kepada beliau yang sakit ini, kamu jadi kaya seperti ini itu karena orang tua yang melahirkan kamu. Hingga akhir itu terbongkarlah jiwanya, menangis, sedih, dan ingin bersegera datang kepada orang tuanya minta maaf dan lain sebagainya. Ceritanya panjang sekali, cukup sampai di situ kesimpulannya, bertobat kepada hal-hal yang meskipun itu 1, 2, 3 kesalahan kita, maka kita kembali lagi kepada Allah dengan melembutkan jiwa kita agar tidak keras lagi. Ada juga kejiwaan yang seperti depresi ya, maka ketika diruqyah pun tidak akan beres-beres nih, kecuali ada tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa sejak awal sampai berkali-kali ya, terapi kejiwaan, nasihat masuk, ilmu masuk, seperti itu. Kemudian berikutnya tidak mau introspeksi. Ini sebuah kisah lagi, sakitnya ustadz ya, ada orang ustadz yang sakit lumpuh selama belasan tahun. Ternyata dia mencatat kesalahan-kesalahannya, dibuat buku seingatnya, ditulis 2, 3, 4 sampai 100, bahkan kalau bisa ada satu buku tebal seperti ini dicatat, seingatnya saja, salah dia seperti apa dicatat, hingga dia bertobat kepada Allah dengan menuliskan dengan tinta kesalahannya itu sendiri. Maka insya Allah semoga Allah berikan keridhaan dan kesembuhan baginya. Dan alhamdulillah walhasil sembuh beliau. Kemudian ada juga ada yang sampai hatam Al-Quran dan menghafal surah Al-Baqarah di luar kepalanya, padahal orangnya biasa saja ya, bukan seorang muhafiz ataupun tahfiz, ikut program tahfiz, tapi dia menghafal Al-Baqarah, hanya membacanya saja terus menerus sampai 40 kali putaran, dan dia sampai hatam juga surah Ali Imran. Bisa saja 4-5 jam itu selesai dua surah itu, karena panjang-panjang. Itu hatam 2 surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran dengan mungkin dan di luar kepala. Tapi masih. Maka yang terpenting adalah terapi mandiri itu bukan hanya saja menguasai hafalan Al-Baqarah ataupun, tetapi sesuai dengan anjuran-anjuran, sesuai dengan unsur-unsur kaidah dan tauhid kita kepada Allah, itu yang paling pokok dalam kesembuhan. Karena Al-Quran adalah obat, maka
yang lain amalan-amalan lainnya juga harus syar'i. Contoh, seorang ibu kita terapi kemarin yang kemaluannya itu keluar darah terus, berkesinambungan terus tiap hari, padahal dia tidak haid, tapi keluar. Maka apa yang menjadi problemnya adalah dia tidak pakai hijab, maka kita anjurkan dia pakai hijab. Nah, jangan hanya mencoba-coba hanya ingin sembuh, tapi secara jiwa belum sembuh. Secara tazkiyatun nufus untuk kembali kepada syariat Islam tidak sepenuhnya. Karena Al-Quran obat, maka yang lainnya juga harus selaras dengan obat-obat yang sesuai dengan sunnah-sunnah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian yang berikutnya, tidak juga terdeteksi oleh medis ataupun non-medis. Salah satunya yang tidak akan berefek ruqyah itu. Pada contoh anak kecil yang telinganya ada gangguan, ya, seperti entah itu bisikan, entah itu kopok atau budak atau nggak bisa mendengar dan lain sebagainya. Biasanya ada hubungannya dengan kedua orang tua. Bila mana anak ini sakit, entah itu sakit perut atau sakit apa saja yang di luar batas balik, ya, dia belum balik contohnya, atau dia sudah balik tapi belum menikah, maka kasus pertama yang harus dirubah adalah kedua orang tuanya atau nenek moyang mereka. Maka ya pemutusannya di sana ada hubungan kepada orang tua, perjanjian dan ikatan, entah itu sebagai tumbalinya anak, maka kita harus koreksi pertama kedua orang tuanya. Setelah pemutusan perjanjian dan hubungan itu, akad-akad yang haram berupa sihir-sihir ataupun kemusyrikan yang dilakukannya, maka kita harus putuskan. Maka kita terapi, ketika diterapi ini anak ini, kok nggak ada reaksi, kok nggak ada kesembuhan dan lain sebagainya, maka yang terkena reaksi besar kepada orang tua. Dia akan mencak-mencak ataupun kesurupan dan lain sebagainya, ini orang tuanya. Maka yang pembongkaran kepada orang tua, bukan kepada anak terlebih dahulu. Maka Al-Quran ketika diterapi kepada si penyakit, maka dia akan terdeteksi insya Allah biiznillah. Hamba-hamba Allah di mana saja berada. Kemudian dusta kasihan kepada si peruqyah. Contoh, ada dua orang yang menikah, pihak pertama dan pihak kedua, laki dan perempuan ini menikah, baru saja menikah, dia tidak mau berhubungan dengan orang kepada suaminya, tidak mau berhubungan, tidak kumpul. Maka ketika diruqyah dia tidak bereaksi. Ada juga yang reaksi seperti kesurupan dan lain sebagainya. Jujurnya adalah anak ini, seorang perempuan ini reaksi buatan, palsu dan pura-pura kesurupan. Ada gangguan jelas bagaimana terus dan berkesinambungan terus seperti itu. Jadi nggak ada efeknya, masih seperti itu. Ternyata ditelusuri, dia pura-pura. Alasannya setelah ada pendekatan, perempuan ini sebenarnya sudah tidak lagi original, pernah berhubungan di luar nikah dengan pria lain sebelum menikah. Maka dia khawatir, kasihan sama suaminya untuk tidak menikah dengannya karena ada paksaan dari orang tua contohnya. Maka sekali lagi harus ada kejujuran daripada pasien sendiri, entah itu apapun keadaannya, reaksi atau tidak reaksi, berubah atau tidak berubah, apakah ada perubahan. Kalaupun tidak ada perubahan, maka pertanyaan berikutnya adalah banyak, ya. Di antaranya lagi kesalahan pasien saat terapi mandiri, tidak mau dianjurkan sesuai dengan aturan-aturan yang kita sunnahkan. Ya, contoh ketika di ruqyah memang sudah berhasil, sudah ada perubahan, tapi efek lainnya sesuai dengan amalan-amalan syar'i tidak dilaksanakan, maka dia akan sakit lagi. Maka yang disalahkan adalah si peruqyah ataupun Al-Quran ruqyah itu sendiri. Padahal dia sendiri yang buat masalah. Saya sudah melakukan terapi mandiri seperti pembacaan surah Baqarah atau surah-surah lainnya, zikir pagi dan petang, tapi tidak berbekas. Ini kesalahan pada pasien. Terapi mandiri tapi tidak ada perubahan. Ya. Ini kan aturan dan anjuran sebenarnya yang harus dilakukan secara pribadi mandiri di rumah. Zikir pagi, ya, kemudian memakai hijab, tidak berdusta, amalan-amalannya tidak bid'ah, harus syar'i sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan perintah-perintah Allah yang wajib dilaksanakan sesuai dengan syariatnya. Kemudian kasus berikutnya adalah seorang pasien kita yang sakit belasan tahun makan tidak masuk, artinya dimuntahkan kembali. Makan satu piring, keluar juga satu piring. Minum satu gelas pun habis, keluar juga.
Jadi paling yang nyantol dikit-dikit berapa biji nasi atau butir ya. Dan seterusnya begitu, belasan tahun. Alhamdulillah setelah diterapi ruqyah sembuh dan masuk, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa dengan beberapa tahap tersebut yang kita lakukan. Tapi beberapa prinsip pilar ruqyah itu sendiri dan metodenya, dan kita anjurkan beberapa cara-caranya, kemudian sunnah-sunnah Rasulullah kita ajarkan, kemudian halbar ruqyah syar'i yang sudah kita ajukan dan sudah diminumnya. Alhasil alhamdulillah baik dan banyak perubahan dan kesembuhan. Namun sekali lagi, kesucian dan kebersihan jiwa, ketidaktenangan, namun hanya ingin kesembuhan secara semata ingin dicari, no, bukan seperti itu. Tapi sekali lagi adalah pembongkaran jiwa yang tenang, hingga ketika sedikit demi sedikit aturan yang kita ajukan tadi yang sesuai realnya dilakukan, tapi beberapa saat kemudian ya nafsu perubahannya jiwa, gundah gulananya pikiran kita, hingga nafsu yang keluar itu yang akan merusak. Maka sekali lagi, nyata orang ini dia belum mengimaninya, belum berimannya, belum mempercayai secara otoriter, secara keseluruhan. Baik dia sudah melakukan terapi mandirinya di rumah, namun sekali lagi ada hal-hal yang ada hubungannya dengan di luar sana. Contoh, jangan pergi ke rumah sana, karena di rumah sana adanya hal-hal yang memicu untuk perubahan kembalinya penyakit itu lagi. Lagi pula ini ibunya ini sudah sakit belasan tahun hingga tulang-tulangnya ataupun postur secara jasmaninya sedikit melemah ya, kurus, dan bisa dikatakan ya tidak mampu untuk berperjalanan yang jauh ya, apalagi perjalanannya batu-batuan yang bisa goncangan yang dahsyat pada badannya hingga bisa tulang-tulang remuk atau sedikit kecapean, lemas, tidak ada daya, hingga penyakit itu datang banyaknya pikiran-pikiran yang lain-lainnya. Belum datang ke sana sudah sakit ya, di sana lagi ditambah lagi dengan efek eksternal ataupun efek-efek internal dari kekeluargaan itu sendiri. Maka tatkala datang dari sana, datang dari rumah yang ditujunya, kemudian kembali ke rumahnya semula lagi, apa keluhannya? Sakit ini, kok balik lagi sakit gitu kan? Baik hamba-hamba Allah, inilah orang yang tidak mau dibilangin, tidak mau bersabar. Padahal kita bilangin jangan gini, kita atur dia dengan semaksimal. Kalau sudah ada perubahan besar hingga adanya sesuatu yang ajaib pada badannya, sudah membesarlah, gemuk ya, sehat dengan sempurna lah badannya seperti semula, boleh dia mau lari-lari atau mau jalan-jalan kemana, mendaki bukit dan sebagainya, terserah dia ya. Apalagi ini si ibu yang sakit ini dalam masa tahapan pendakian kesembuhan secara maksimal, tapi tidak diperhatikannya. Suruh makan dengan baik, caranya kalau satu piring itu bisa satu hari, boleh beberapa saat atau seminggu, contoh seperti itu. Yang biasanya dipakai satu suap, dimakannya satu suapan nasi, itu bisa 3 kali, jangan sekali masuk ya. Jangan sekali masuk, buatlah 3 kali dalam satu suapan, buat 3 kali suapan seperti itu. Oke, hamba-hamba Allah di mana saja berada, itu cara yang kita berikan solusi yang terbaik bagi dia, hingga di rumah untuk terapi mandiri ini. Intinya diperhatikan dengan baik cara-cara itu sendiri. Barakallahu fiikum. Baik hamba Allah di mana saja berada, kemudian hanya ingin sembuh semata. Contohnya ini sebuah kasus ya, lagi seorang perempuan ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tentunya sudah berotot, kemudian mapan, kemudian berikutnya ya ganteng contohnya, atau lain-lainnya. Setelah 10 tahun kemudian, apa yang terjadi? Dia menikah dengan laki-laki lain, dalam kurung selingkuh dia. Nah,
Karena laki-lakinya jadi tidak lagi jantan dan tidak berotot lagi. Karena modal yang paling kuat pada perempuan ini hanya mengandalkan kemampuan tadi yang sesuai dengan karakter yang menjadi sebuah titik tolak ukur untuk menikah. Maka akhirnya adalah tidak adanya perubahan yang besar kepada. Tapi intinya yang jelas terapi itu adalah pembongkaran tazkiyatun nufus. Terapi itu menggugah jiwa menjadi tenang. Kalau landasan utamanya ingin ada perubahan yang sangat besar pesat dalam jiwa kita, hati yang paling kecil nuraninya, maka hasilnya belakangan maka akan lebih baik. Hal yang terakhir untuk kita ambil pelajarannya adalah jangan hanya mengandalkan herbal ruqyah semata, dan begitu juga terapinya. Tapi yang penting adalah konsep lainnya untuk tidak dilupakan. Berikutnya, ruqyah mandiri tidak bisa kita andalkan 100%. Tanpa ilmu syar'i dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Maka yang harus kita ingat adalah fas'al ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan yang lebih tahu sebelum kamu mengamalkannya. Kemudian jangan mencampur adukan antara yang hak dan batil. Percaya kepada tukang dukun paranormal, juga percaya kepada tukang ruqyahnya yang syar'i. Dan harus dibedakan antara keduanya ini ya, antara dukun dan ahli ruqyah. Kemudian berikutnya adalah hal yang berdampak besar untuk perubahan kepada yang sakit adalah amalan lisan. Ini penting sekali, amalan lisan, amalan hati, amalan perbuatan, dan amal harta. Setelah terapi mandiri atau diterapi ruqyah oleh seseorang peruqyah, kemudian aturan dan konsepnya sudah dilakukan di rumah, kemudian sudah minum herbal lainnya sudah dilakukan, maka hal yang membantu proses ini ada 4 hal yang sudah saya sebutkan di atas. Amal lisan dengan contohnya zikir-zikir pagi, siang, dan malam, baca Al-Quran, ya, kemudian berkata yang baik, banyak. Pokoknya yang ada nilai-nilai ibadah, insya Allah sangat bagus dan berdampak kebaikan kepada yang sakit. Amalan hati seperti sabar, ikhlas, qanaah, tawaddu, seperti itu, menjaga emosi dan lain sebagainya. Kemudian amal perbuatan seperti sholat, puasa, dan membantu saudara-saudaranya dengan cara apa? Memberikan sedikit tenaga atau apalah bentuknya berbentuk kebaikan untuk orang lain, bukan hanya untuk pribadinya. Kemudian amal harta, mengeluarkan harta dengan ikhlas kepada fakir miskin contohnya, itu insya Allah dapat membantu. Sebab kisah seseorang yang sakit jantung koroner yang sudah divonis oleh dokter tidak ada kesembuhan, atau mereka sudah angkat tangan tak dapat lagi untuk melakukan proses berikutnya, artinya mereka sudah tak mampu lagi, maka diserahkan kepada pasien itu sendiri bagaimana caranya untuk sembuh. Dokter sudah tidak bisa mengatasinya, maka seorang ini menafkahkan sebagian hartanya kepada orang lain yang dapat membantu si miskin ini. Dan ini kisah nyata di Arab Saudi ya, yang disebutkan oleh Ustaz Khalid Bassalamah. Dan alhamdulillah sakit jantung yang divonis oleh dokter tak dapat lagi dipulihkan, disembuhkan, atau mereka sudah angkat tangan, walhasil alhamdulillah tidak ditemukan sakitnya sedikit pun oleh dokter setelah proses terakhir itu. Barakallahu fikum. Subhanallah ya, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Kalau seandainya saja ini dipahami oleh masyarakat yang khususnya yang sedang ditangani oleh dengan proses ruqyah terapi, maka alhamdulillah hasilnya insya Allah biiznillah dengan ridha Allah. Harapan kita kesembuhan kepada pasien, niat kita tujuan dan dakwah dalam agama ini, dalam mengangkat syiar Islam, mengangkat panji-panji kalimat tauhid la ilaha illallah. Tujuan kami insya Allah seperti itu. Hal yang membuat dia tidak dapat menembus jantung pertahanan setan itu sendiri, ataupun hal-hal yang mengganggu dalam jiwa kita, ataupun penyakit itu sendiri yang hingga membawa lemah, lemas ya.
Di antaranya adalah dia tidak mampu mengenali dirinya dan siapa musuh dia sendiri. Ya. Dia tidak dapat mengkontrol dirinya sendiri hingga dikuasai oleh setan sendiri. Dia tidak menggunakan tips madu ruqyah itu sendiri, ya. Dia tidak menggunakannya. Lemahnya iman, tidak memiliki kekuatan jiwa yang kuat pada Allah. Kalah oleh masalah-masalah ujian yang menimpanya. Ya. Kemudian kalah oleh hasutan-hasutan setan yang membisikinya hingga dia terbawa oleh jiwa-jiwa yang kotor, hati yang tidak baik. Ya. Hingga yang ada di benaknya hanya ingat sakit, tapi tidak mengingat siapa yang beri sakit. Dia hanya ingin sembuh. Ya. Jadi seluruhnya ada hikmahnya. Di balik sakit ada kesembuhan, di balik sakit ada hidayah, taufik dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah kita mengenali ujian dan masalah itu datang silih berganti. Nasihat untuk seluruh kaum muslimin agar tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, serta kalam para ulama, memuliakan ulama, tidak menghujat ulama ini dan ulama ini. Cukup Anda perbaiki diri Anda, cukup Anda beribadah dengan baik, ya, khusyuk kepada Allah. Berikan saya hidayah, ya Allah, pada siapa saya harus belajar Islam ini. Sungguhnya bila aku terlena dengan dunia ini, maka aku akan terperosok ke dalam lembah kenistaan. Ya, ingat ayat Allah untuk Anda yang sedang sakit. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Andaikan Al-Quran ini diturunkan ke gunung-gunung, maka mereka akan hancur, ya, hancur takut kepada Allah. Ya. Ini gambaran buat kita agar kita takut kepada Allah. Sungguhnya Al-Quran itu menghancurkan seluruh elemen-elemen organ tubuh kita, ya. Jika Allah berkehendak, intinya kepada Allah kita minta izin, minta ridha, mengharap seluruh roja, rahmat dan barakahnya agar kita diberkahi oleh Allah. Al-Quran memberikan wangi-wangian menusuk hati kita dengan lembut ataupun dengan keras, bagaimanapun itu, ya, besar ataupun kecil. Allah berikan tusukan itu kepada kita dengan Al-Quran, maka syukurilah nikmat Allah itu. Beruntung dan bahagialah Anda karena Allah ridha kepada Anda. Ya, tapi dalam Al-Quran disebutkan, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Artinya, apabila engkau membacakan Al-Quran kepada hati-hati mereka, telinga-telinga mereka, atau kepada mereka seluruhnya, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Artinya, kami membedakan engkau dengan orang-orang yang tidak beriman. Jadi jadikan ini yang poin keempat tadi, ya, sebagai penghalang. Mereka tidak akan bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Mereka tidak akan pernah disembuhkan dengan Al-Quran. Allah tidak ridho. Bahkan apa? Allah berikan azab kepada mereka, ya. Dan setan itu diizinkan oleh Allah. Jadi ketika Anda sekarang ini tersakiti setahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun Anda sakit, ya, walaupun sehari ataupun seminggu, sebentar tapi menyakitkan, apalagi bulan, tahun, atau belas dan puluhan tahun Anda sakit, berarti ada apa dengan Anda? Apakah Allah mengazab Anda? Ya, selama Anda masih ikhlas pada Allah, ya, berarti Anda Allah menguji Anda, ya. Allah menguji Anda. Ya, ada sebagian para nabi yang sakit tetapi mereka ikhlas, tahu itu sakit kan yang diberikan Allah kepada mereka, tetapi mereka ikhlas karena Allah, ya. Mereka tidak berdoa kesembuhan tapi Allah sembuhkan mereka. Lalu bagaimana dengan Anda? Berdoa tapi tidak disembuh-sembuhkan, bahkan sudah berusaha minum produk herbal ruqyah tapi tidak sembuh-sembuh juga. Ada apa masalahnya? Ya, bahkan para nabi tidak berdoa dikeluarkan oleh Allah dalam kesempitan. Ya. Rasulullah juga dengan sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, ya, tenang kamu Abu Bakar, sungguhnya Allah bersama kita. Hanya itu saja. Apakah Rasulullah berdoa, ya Allah jaga saya, lindungi saya dari mereka? Ya, tidak. Ya, sungguhnya Allah bersama saya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, itu saja mungkin, ya. Semoga ini berfaedah, bermanfaat untuk kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.